Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ulun, Resna Baita. Ulun bidang praktek mandiri di Cempaka, Kota Banjarbaru. Pada video kali ini Ulun akan melakukan konseling KB dengan menggunakan alat bantu mengambil keputusan dalam ber-KB dan juga roda klop. Untuk memenuhi tugas pelatihan kontrasepsi 2. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Check it out! Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Permisi Bula. Oh, iya. Silakan masuk Bu. Ya, permisi Bula. Ya. Silakan duduk Bu. Ini Bu, terima kasih. Ini sama-sama. Ya, perkenalkan Bu, Ulun bidang Resna. Ini. Gimana ada yang bisa Ulun bantu? Ini Bu, perkenalkan saya Lina. Saya mau konsultasi Bu. Bisa saya habis melahirkan nih. Sudah 1 bulan. Ini saya rencananya ke KB Bu. Tapi ini masih menyusui. Jadi mau konsultasi enaknya KB apa gitu. Oh ini jadi Pian hendak BKB ya. Jadi ini habis melahirkan Bu lah. Baru 1 bulan. Baiklah kalau kayak gitu Ulun mau mendata Pian dulu ya. Oke Bu. Namanya tadi Ibu Lina ya? Iya Bu, Lina. Yang lengkapnya Ibu siapa? Lina Rahmawati. Nama suami Ibu? Yasmin. Yasmin. Terima kasih hatinya buat. Umur Pian berapa? 24 Bu. 24 tahun. Suami Ibu berapa? 29. 29 tahun. Rumah Pian di mana Bunda? Di Komplek Mustika Bu. Komplek Mustika itu parah mana Bu? Parah sama Jalan Abadi 3. Jauh Bu? Ini lumayan Bu. Ini berapa jumlah anak Pian ini baru yang pertama tadi? Iya baru yang tadi. Umurnya 1 bulan berarti ya? Perempuan atau laki-laki Bu? Perempuan. Alhamdulillah. Oke. Jadi begini Ibu. Di sini Ulun punya namanya ini adalah lembar balik alat bantu pengambilan keputusan BKB. Nah, dan juga ada satu lagi alat ini namanya roda klop. Roda klop. Nah, ini alat sebagai membantu Ulun dalam mengambil keputusan atau membantu Pian memilih jenis KB yang akan Pian pilih sesuai dengan kondisi kesehatan Pian. Jadi karena ada beberapa kondisi yang harus kita lihat dengan roda klop ini ataupun juga dengan alat bantu ini ya. Nah, sebelum kita melakukan konsultasi lebih jauh lagi, belum tak bertakun dulu lah Pian, kira-kira ini nyaman aja kah tempatnya untuk berkonsultasi? Kalau Pian merasa agak terbuka atau bagaimana kira-kira Ibu? Nyaman aja Bu, tempatnya sudah. Oke, nyaman aja Bu lah. Nah, jadi karena Pian nyaman di ruangan ini, Ulun mau mendengarkan dulu yang pertama. Ulun mau mendengarkan dulu keluhan Pian. Nah, mengenai kesehatan Pian, mengenai kenapa Pian mau ber-KB, tujuan Pian mau ber-KB. Nah, kemudian mengenai kesehatan Pian juga itu yang lebih penting ya. Nah, kalau kesehatan Pian, Ulun mau bertakun, mohon maaf, apakah pernah menderita riwayat darah tinggi atau diabetes? Diabetes tuh gula darah gula, atau juga pernah menggunakan jenis obat-obatan yang dalam jangka panjang, misalnya Pian minum obat sejenis TBC untuk 6 bulan seperti itu. Adakah yang kayak gitu Pian minum atau tadi yang disampaikan? Nggak ada Bu, alhamdulillah sampai saat ini belum ada Bu. Semoga aja nggak ada. Amin. Mungkin jangan ada yang apa. Oh iya. Nah, jadi setelah Ulun sudah mengetahui kesehatan Pian ini,
kira-kira tujuan pian mau ber-KB itu apa, Bu? Tujuan saya ikut KB agar apa ya Bu, ada jarak nanti kalau misalnya mau punya anak lagi gitu. Nah, ini sudah bagus alasannya Bula. Jadi ceritanya pian hendak memberi jarak antara anak pertama dan anak selanjutnya. Itu lah Bu. Ini, nah kemudian jenis KB apa yang pernah pian tahu? Nah, ini yang pernah pian tahu, apakah misalnya dapat informasi dari teman atau dari tetangga atau mungkin bahkan suami pernah ini, apakah ada jenis KB yang disarankan atau apa yang pian pilih kira-kira jenis KB-nya? Setahu saya jenis KB yang dengar informasi gitu, ada KB pil, ada KB suntik, ada KB yang di sini Bu. Iya itu implan. Terus ada KB yang dimasukin di dalam rahim. Iya itu spiral atau IUD. Iya. Itu Bu yang saya tahu tentang KB. Iya. Tapi kalau yang pian mau Kang, yang pian hendaki kira-kira jenis KB apa? Kan nih pian hendak ber-KB nih, ulun membantu posisinya nih, ulun di sini membantu pian aja ya. Iya. Selebihnya keputusan wadah pian juga karena anak KB apa itu, jadi ulun membantu aja. Nih, pian mau KB apa kira-kira yang pian minati? Kalau biasanya yang untuk menyusui supaya nggak menghambat asinya itu KB apa ya Bu? Baik. Sebenarnya ada banyak Bu jenis KB lah. Nah, di sini ulun jelaskan dulu. Nah, yang pertama jenis KB untuk ibu menyusui ya. Ulun izin buka ini. Nah, ini. Nah, selembar ini di sini ada menentukan atau menemukan metode yang cocok. Jadi jenis KB-nya mungkin yang di sini sepintas lah Bula. Nah, kalau yang ini tadi suntik ya, yang tadi yang diartikan suntik. Suntik tuh ada 2 bulan, ada yang suntik sebulan, ada suntik yang 3 bulan, bahkan sekarang ada yang 2 bulan yang terbaru. Kemudian di sini juga ada yang gambar kayak huruf T ini yang pian dimasukkan ke dalam rahim tadi, ini adalah IUD. Nah, IUD ini dipasang ke dalam rahim pian ya. Nah, kemudian ini ada pil. Nah, pil ini ada pil untuk menyusui ya. Karena pian kondisinya lagi menyusui, jadi ulun mengenalkan yang untuk menyusui ya. Kemudian ini yang 2 buting yang pian taruh sini tadi, ini adalah implan Bu. Nah, ini adalah implan dipasang di lengan kiri pian, tapi bila tangannya yang ada kidal. Nah, biasanya yang tangan yang lebih dominan melakukan pekerjaan apa, ulun memilihnya yang kada dominan. Nah, biasanya tangan kiri belah. Nah, kalau kira-kira di antara semua ini pian hendak memilihkah atau mau ulun jelaskan dulu masing-masing satu-satu untuk masalah KB-nya? Boleh dijelasin satu-satu. Boleh. Yang pertama tadi pian menyebutkan suntik KB 3 bulan ya. Memang. Nah, ini ada suntik KB 3 bulan. Suntik KB 3 bulan ini memang aman untuk ibu menyusui. Jadi memang disarankan untuk ibu menyusui. Nah, kemudian keuntungannya mungkin efektif jika digunakan dengan tepat waktu. Selain itu, selain efektif, pian juga kada perlu suntik per bulan. Karena kan pasangannya kena ada yang sebulan dan 2 bulan. Ya. Nah, kemudian selain itu, suntik 3 bulan ini juga bagus digunakan untuk ibu menyusui. Nah, karena dia tidak menghambat produksi ASI, ya. Nah, namun ini ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ini misalnya haidnya. Nah, biasanya haidnya ini kita ada yang dapat haid, ada yang kada dapat haid. Masing-masing. Tapi misalnya pun dapat haid, ada yang haid terus-menerus selama
waktu pemakaian pertama. Nah, nggak apa-apa, ini penyesuaian ya. Jadi kemudian ini juga efektif untuk mencegah kehamilan tentunya ya. Dan dia tapi tidak melindungi dari penyakit HIV dan IMS. Tahu aja lo Bu penyakit HIV dan IMS Bu? Ini tahu aja Bu. Ini tahu aja ya. Nah, ini yang jenis suntik KB yang 3 bulan. Begitupun juga untuk jenis suntik KB yang 1 bulan. Nah, cuman perbedaannya di waktu saja. Tapi jenis suntik KB yang 1 bulan itu biasanya tidak disarankan untuk ibu yang menyusui karena akan menghambat produksi ASI. Kemudian suntik KB yang 1 bulan ini kelebihannya dia efektif, pasti sangat efektif. Jadi semua jenis KB itu efektif. Selain efektif, dia juga ini haidnya kadang lancar. Jadi dibandingkan dengan yang 3 bulan, biasanya 3 bulan tuh antara dapat haid terus, atau kada haid, atau bahkan haidnya ngeflek-ngeflek. Nah kalau yang 1 bulan ini lebih banyak pasien-pasien ulun tuh bilang katanya cocok karena dapat haidnya per 1 bulan. Nah kayak itu. Cuman tadi tidak disarankan untuk ibu yang menyusui, kan dia menyusui Kak. Nah selain itu bisa juga pakai pil Bunda. Nah pil di sini kan ada namanya pil lah. Kalau pil itu untuk ibu menyusui adalah pil progestin. Nah salah ulun. Pil progestin itu yang cocok untuk ibu menyusui. Nah kalau kita kenalnya tuh misalnya pil laktasi, mini pil, nah itu untuk khusus ibu menyusui. Nah itu efektif juga, jadi dia kelebihannya ini efektif. Kemudian bisa pian bawa kemana-mana. Umpamanya pian goreng di rumah itu bawa aja pil dalam dompet. Nah bisa ya. Nah kemudian biasanya tidak dapat haid. Nah tapi kekurangannya adalah mungkin ini akan sedikit ada usaha pian untuk memakainya. Kenapa? Karena kalau pakai pil ini bila pian lupa, iya sudah wassalam ya kita bisa diisi pulang. Ya. Nah, jadi jangan sampai lupa meminum pilnya ya. Nah, kemudian selain pil juga ada MAL, metode anomali laktasi. Nah, ini efektif juga untuk ibu yang lagi menyusui. Kenapa jadi efektif? Karena itu kita menggunakan pian karena pian menyusui selama 6 bulan. Nah, jadi selama 6 bulan kurang lebih efektifnya Bunda Ai. Tapi persyaratannya pian harus menyusui aktif. Nah, artinya tuh jangan pian seling. Jangan pian seling pakai sufor, jangan pian seling dengan misalnya kalau sudah memberi makan bayinya padahal belum 6 bulan tuh tidak boleh ya. Nah, itu cuman MAL ini tadi pian harus konsisten juga ya. Diusahakan. Nah, tanpa pengaman nih. Nah, jadi ini metode alamiah ceritanya nih. Nah, selain itu ada lagi yang cocok untuk ibu menyusuinya adalah implan. Nah, implan. Nah, ini Bu, implan yang tadi pian sebutkan pasang sini. Nah, itu namanya implan. Nah, itu Bu, kecil aja alatnya. Kayak korek api, tapi dia efektif. Nah, dan bagusnya lagi dia metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi pian lebih efektif, kada harus kembali ke sini terus setiap 3 bulan, setiap 1 bulan, setiap 2 bulan atau minum pil terus hari-hari. Nah, ini lebih efektif Bu. Nah, jadi pasangnya di lengan kita biasanya seperti itu ya. Nah, ini juga aman untuk ibu menyusui. Kadang mempengaruhi produksi ASI ya. Nah, kemudian cuman ya kekurangannya ya ini karena dipasang di lengan, jadi kita ada melakukan sedikit biar orang tuh perlukaan. Nah, jadi dilukai sedikit di bagian lengan, dan memasukkan si implan tadi ke dalam. Tapi jangan khawatir karena kita akan melakukannya dengan pembiusan. Dibius sedikit aja supaya pian kada tapi berasa di lengan pian. Jadi kada sakit benar memasangnya ya. Nah, cuma kekurangannya selain itu karena nyeri habis pasang, tapi sedikit aja Bu nyerinya Bu. Dia karena biasanya efeknya tuh ada yang dapat haid ya, sama ada yang juga kada dapat haid. Nah, kalau yang dapat haid bisa jangan ngeplek gitu kayak itu. Nah, kalau yang misalnya kelebihannya ini memang sangat efektif ya. Nah, kemudian selain itu bisa juga memakai
IUD ya. Nah, IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, yang ini Bu. Nah, jadi pasangnya di dalam rahim pian. Ini. Nah, ini kada perlu menunggu pian haid, nggih, bisa aja segera memasang. Nggih. Jadi dia masukkan ke dalam rahim menggunakan alat. Nah, ini efektif, jangka panjang juga. Bisa 5 sampai 10 tahun. Nah, lebih ekonomis lagi. Ya kalau lebih ekonomis lagi alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD ini. Nah, efek sampingnya untuk efek sampingnya sejauh ini kededa yang banyak begitu mengeluhkan efek samping dari IUD karena kelebihannya yang pertama ini kada hormonal. Kenapa jadi kada hormonal? Jadinya kada berpengaruh dengan berat badan kita. Nah, jadi berat badan kita tuh stabil aja, kayak kada naik, kada turun. Tapi kalau pakai suntik biasanya ada kenaikan karena hormon. Nah, habis itu dia juga AKDR atau IUD ini kadang ada juga yang noplek tuh ada. Nah, cuman kalau dia haid, dia ini agak terlalu dia agak ini deras. Nah, lebih deras dari biasanya. Biasanya kayak itu Bu Ai kalau pakai IUD. Cuman sangat efektif sekali. Malah disarankan untuk kita supaya bagus kesehatan kita. Nah, ya. Nah, jadi itu adalah beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa pian gunakan dengan kondisi pian yang lagi menyusui maksudnya. Nah, setelah ulun sampaikan ini, kira-kira pian hendak memakai yang mana atau tertarik yang mana atau masih bingung pian? Atau ulun kewajiban kamu jelaskan? Implan itu berapa tahun ya Bu? Implan itu bisa 3 sampai 5 tahun, habis itu 10 tahun. Nah, tergantung pian hendak memakai yang mana, boleh. Tapi alangkah bagusnya pian diskusikan dulu dengan suami. Tapi tadi sudah berpandar belum suami pian ya? Sudah, kata suami terserah aja yang nyaman mana ya. Iya, nah kayak itu kan tuh binian tuh tanggali sedikit amun dibilang terserah tuh gue. Nah, kalau pian aja dari pian sendiri kira-kira mau pakai yang mana setelah ulun sampaikan tadi semua ini? Sementara saat ini yang suntik 3 bulan aja gini Bu. Oke, siap. Apakah sudah mantap kira-kira menggunakan suntik 3 bulan? Insya Allah mantap aja Bu. Kira-kira alasannya kenapa nih jadi pian milih suntik KB 3 bulan? Apa ya, kalau yang IUD itu kan katanya benangnya kayak ada yang merasa nggak nyaman tuh kalau pada saat itu tuh di benangnya ya Bu. Asal gitu katanya dengar sih Bu. Tapi kata orang gitu yang jadi sudah pakai jadi ulang simpulkan dulu kisahnya. Berarti dia ini takut. Kan takut menggunakan IUD. Karena tadi mendengar aja kawan benangnya bisa mengganggu pada saat melakukan hubungan. Katanya gitu. Iya. Ada kakak. Nah, tapi ulun kasih informasi lagi berarti lah mengenai IUD memang kita memakai benang lah. Jadi pakai benang kita di dalam situ. Cuman benang itu karena kan kita ini Bu, kita potong Bu. Tinggi kita potong. Nah, kita potong Bu Ai. Nah, ini ulun ada peng. Nah, tadi kan pian IUD tadi bebenang ya. Nah, ini memang gambar IUD. Ini gambar IUD. Nah, ini mulut rahim pian dipasang ke dalam di bawah sini karena ada bejuntai benangnya elok. Memang fungsi benangnya ini dasar memastikan bahwa si IUD itu ada masih di dalam situ. Tapi kalau kita memasang tuh kada begitu panjang benangnya. Kan memang bersisa karena panjang. Karena kita potong beberapa senti supaya kada terlalu panjang dan kada mengenai pada saat melakukan hubungan seperti itu Bu. Nah, ini jenis IUD-nya. Nah, yang kita pasang biasanya kayak ini yang bagusnya. Nah, apakah ada lagi Bu kira-kira Bu? Apa tetap masih pengen suntik
Hatur payudi. Dikasihin Bu, kalau pil nggak mungkin juga takut lupa Bu, bahaya kalau lupa nanti. Jujur jiwa, Jadi yang aman boleh biar aja 3 bulan sekali. Kalau misalnya nanti mau ganti KP, nanti saya konsultasikan lagi sama ibu. Oh boleh, yang paling penting itu kita berkomunikasi. Kan Pian ada juga nomor ulun lah, karena kalau misalnya ada keluhan Pian WA atau telepon ulun aja Iya, lah. ada aja Bu, sudah ulun simpan yang kemarin. Iya, nah berarti ini Pian sepakat untuk menggunakan suntik 3 bulan ya? Iya, itu aja Bu. Oke, kalau begitu ulun melakukan pemeriksaan Pian dulu. Jadi maunya kapan nih? Anak sekarang atau kena dulu pulang? Ulun betakon kan diingat ada anak ini. Iya, kalau sekarang langsung bisa aja kan Bu? Bisa, iya bisa ya. Oke siap. Kalau kayak gitu, sebelum ulun ini, ulun pakai info konsen dulu lah. Iya. Supaya Pian nyaman, ulun nyaman, ya Allah. Iya. Jadi kita pakai info konsen. Wah, jadi Bu karena kita akan melakukan penyuntikan, tadi kan sudah nahap nih, Pian hendak suntik 3 bulan. Nah, jadi kita lakukan penyuntikan karena Pian hendak disuntik hari ini juga, ya Allah. Nah, ini ada info konsen. Ulun minta tolong Pian tanda tangani, silahkan dibaca dulu tapinya lah. Ini info konsen bahwa Pian bersetuju untuk dilakukan pelayanan KB jenis suntik 3 bulan. Sebagaimana yang tadi sudah ulun jelaskan mengenai efek samping sudah dipahami dengan betul ya kan? Ini nah silahkan Pian tanda tangan di bagian sini Bunda. Berarti langsung tanda tangan Bu. Ini Pian tanda tangan. Di situ ulun pakai kartu. Siap, terima kasih. Nah, sekarang ulun yang menandatangani juga. Ya, kita bersedia ya dan bersepakat ya hari ini. Ini ulun isi dulu kartu kontrol Pian supaya jangan supaya ini desain kartu Pian ya. Tanggal hari ini 13 lah. Iya. 13 bulan 8 22. Nah, ulun minta tensi dulu ya, tensi dulu ya. Di sini. Permisi ya. Ya, bagus pula tensinya lah 117/80. Oke, siap. Sekarang kita bertimbang di situ ya. Oke. Nah, yang timbang di situ ada timbangan deh rasanya. Ini ada boy. Nih, makan timbang dulu. Oke. Itu timbangan yang 71 ya. Iya, 71. Kalau sebelumnya Bang berapa timbangan Pian pas hamil kemarin berapa? Pas lagi hamil, 80-an Bu. Oh, turun jalan. Iya. Nah, ini kan karena pakai KB 3 bulan Pian ada pulang kenaikan insya Allah, tapi mudah-mudahan kada banyak kenaikannya lah. Oke, sekarang kita langsung suntik aja Bang ya. Ya, duduk Bu. Ya, alhamdulillah sudah disuntik, insya Allah aman. Ya. Oke, nah Bu, ini kartu kontrol Pian. Tadi kita suntik hari ini tanggal 13 bulan 8 tahun 2022. Tensi Pian alhamdulillah bagus 117/80. Berat badannya 71 kg ya. Tanggal kembalinya karena Pian disuntik lagi selama 3 bulan setelah ini tanggal 22 bulan 10 tahun 2022. Diusahakan jangan terlambat ya. Kalau terlambat iya amai. Nah, untuk antisipasi terlambat ulun bari aja gen Pian kondom. Ya kalau supaya karena
Kalau pian hendak besuntik harinya hujan, hendak besuntik kerdema antar, hendak besuntik pian garing, oke pakai aja dulu ya. Supaya aman damai terkendali kita. Oke, ini buat pian sudah, nggih? Ya, ada yang ditanyakan Bu? Oh, nggak ada sementara. Jadi terima kasih banyak Ulan. Nggih, barengan kita ya. Terima kasih Ulun, pamit lah. Oke, siap. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam.